Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini pertemuan 3 perkuliahan interaksi manusia dan komputer dengan materi peranti interaktif. Ya, yang hari ini akan kita pelajari yaitu piranti input atau input device of computer. Contohnya ya, ini ada gambarnya beberapa alat input pada sistem komputer. Oke, lanjut. Ada banyak peralatan dalam sistem komputer. Untuk berinteraksi dengan komputer, diperlukan alat-alat untuk memasukkan data atau input device dan mengeluarkan hasil olahan atau output device. Jadi pada sistem komputer itu kan ada alat untuk memasukkan data. Ada inputnya ya, input device. Data dimasukkan melalui input device. Kemudian dilakukan proses pengolahan data. Nah, setelah data itu diolah, maka akan menghasilkan atau mengeluarkan hasil olahan. Ya, di mana hasil olahan ini disampaikannya melalui output device. Nah, ini contoh input device. Ada mouse, ada keyboard, ada scanner, ada mikrofon, ada light pen, ada joystick, ada OCR, ada trackball, dan ada barcode scanner. Ini contoh input device. Ya, nah ini input output device pada sistem komputer. Tadi input ya, outputnya lewat apa? Outputnya ada lewat monitor berupa gambar, ada speaker atau headset berupa suara, audio. Kalau monitor visual, maka speaker audio. Ada juga printer ya dalam bentuk hard copy atau cetakan kertas. Nah, pada piranti input, input itu adalah hal yang berhubungan dengan proses perekaman dan pemasukan data ke dalam sistem komputer dan memberi perintah ke komputer. Jadi input itu adalah proses perekamannya, memasukkan datanya, dan memberikan perintah. Maka kalau input device berarti adalah alatnya. Alat yang digunakan untuk memasukkan data, untuk merekam data ke dalam sistem komputer dan memberikan perintah ke komputer tersebut untuk diolah. Ya. Agar dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara efektif, pengguna harus mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan interaksi dengan sistem komputer yang efektif, kita sebagai pengguna itu harus bisa mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, tujuan yang ingin kita capai ke komputer dengan cara yang mudah untuk dipahami oleh komputer tersebut. Mengendalikan suatu kejadian dalam sistem adalah dengan membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan aman, efektif, efisien, dan jika mungkin menyenangkan. Ya. Nah, pemilihan piranti input harus memberi kontribusi positif terhadap penggunaan sistem. Secara umum, piranti input yang paling tepat akan memenuhi salah satu faktor berikut. Psikolog pengguna, usia pengguna tidak dibatasi, familiar, dan pengalaman. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menggunakan piranti input, pastikan ya kita harus memenuhi salah satu faktor berikut, baik dari psikolog penggunanya, baik dari usia penggunanya, baik itu familiar atau tidak, dan juga berdasarkan pengalaman. Ya. Contohnya gini, misalnya kita ada tugas menggambar. Pada tugas menggambar itu membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara kontinu atau berkelanjutan. Ya. Contoh di sini ada gambar input device yaitu light pen. Kalau kita mau gambar di komputer, ya misalkan dengan aplikasi apa untuk menggambar, akan lebih mudah kalau kita punya piranti yang bisa melakukan gerakan secara kontinu. Itu contohnya light pen. Ya. Untuk memilih dari suatu daftar pilihan membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara diskrit. Sebagai contoh apa? Masukan suara berguna pada situasi di mana tidak ada permukaan untuk meletakkan keyboard, tetapi tidak cocok dengan kondisi berdedau. Berdedau tuh berisik, ada suara,
berisik, ada noise, ya. Kalau misalkan kita tidak punya permukaan untuk meletakkan keyboard, kita bisa gunakan input device berupa masukannya melalui suara atau audio. Contoh, ya. Nah, pada piranti masukan kita punya apa saja? Yang pertama, kita punya piranti masukan keyboard. Pada tombol papan ketik, ya, pada tombol keyboard itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada tombol fungsi, function key, ada tombol alphanumerik key, tombol kontrol atau control key, dan tombol numerik atau numeric key. Fungsi, alphanumerik, kontrol, dan numerik. Ya, ini adalah papan ketik atau keyboard. Nah, ini keyboard yang sudah familiar ya buat kita ya. Kita sebutnya dengan keyboard QWERTY. Kenapa? Karena susunan alfabet pertamanya bagian paling atas adalah Q, W, E, R, T, Y. Jadi kita sebutnya dengan keyboard QWERTY. Ya, tadi ada apa saja? Tombol fungsi, alphanumerik, kontrol, dan numerik. Nih, tombol fungsi, ya, fungsi depannya F. Tombol alphanumerik, nih, ada angka dan juga alfabet. Tombol numerik, khusus numerik, dan tombol function, nih, fungsi-fungsi. Kontrol, maaf, tadi function yang atas. Ini tombol fungsi-fungsi nih. Ya. Kontrol. 4. Ya, function, kontrol, alphanumerik, dan numerik. Lanjut. Keyboard QWERTY itu umumnya sudah sangat familiar. Orang itu sudah sangat familiar dengan layout keyboard yang disebut dengan QWERTY, yaitu susunan huruf tombol kiri atas. Dirancang pertama kali pada tahun 1874 di USA, susunan tombol ini dipilih untuk apa? Ternyata untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual. Ya, di mana di sini contohnya pada huruf S, T, dan H diletakkan berjauhan meskipun sering digunakan bersama dalam kalimat bahasa Inggris. Ini adalah pertimbangan dari pembuatan tombol keyboard QWERTY. Diciptakan oleh Christopher Latham Solz pada tahun 1870-an. Jadi dia sebenarnya sudah awal tombol keyboard QWERTY karena pada tahun 1870. Nah, seiring berjalannya waktu, ada lagi keyboard dengan nama Dvorak layout. Diciptakan oleh August Dvorak dan William L. Daley tahun 1936 setelah QWERTY. Dirancangnya untuk apa? Untuk mengurangi jarak pergerakan jari, untuk mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Tapi coba kamu lihat tombolnya. Ya. P, Y, F, G, C, R, L, A, O, E, V, I, D, H, T, N, S, dan lain sebagainya. Ya. Ini spasinya di mana nih kalau ini? Ya kan? Tuh, tombol agak berbeda nih. Nah, ternyata penerimaannya lambat karena pemakai tidak bersedia berusaha pindah dari QWERTY karena faktor kenyamanan. Sudah nyaman menggunakan keyboard QWERTY, ketika berganti ke Dvorak layout merasa lebih sulit, walaupun ternyata ini dirancangnya untuk mengurangi jarak pergerakan jari dan dapat mempercepat ketikan, 200 ketikan per menit, tapi ternyata sulit untuk diterima ya. Nah, ini tata letak alfabetik. Coba kamu perhatikan keyboard yang ada di sini. Apa yang berbeda dari keyboard yang ada di gambar dengan keyboard yang kita gunakan sehari-hari? Apa perbedaannya? Ya, benar, alfabetnya. Coba kita lihat di sini. Ini berurutan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sedangkan kalau yang kita punya Q, W, E, R, T, Y, I, O, U, P. Ya, kan? Tentu akan berbeda kalau kita menggunakan alfabetnya yang disusun seperti ini. Tombol-tombol yang ada pada papan ketik dengan tata letak alfabetik disusun persis seperti pada tata letak QWERTY maupun Dvorak. Ya. Jadi ini ada juga keyboard alfabetik. Tetapi susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Tapi bagi pengguna yang bukan tukang ketik, barangkali tata letak ini cukup membantu. Kalau misalnya yang menggunakan alfabetik tadi itu bukan orang yang sering mengetik,
atau sudah pernah mengetik, mungkin cukup membantu kalau baru pertama kali menggunakan. Tapi berdasarkan hasil pengujian, ternyata penggunaan tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan, khususnya bagi orang yang sudah biasa mengetik dengan keyboard sebelumnya. Ada juga keyboard dengan jenis Clockenberg. Jadi ini berdasarkan keluhannya operator yang sering melakukan pengetikan, sering mengeluh karena adanya beban otot yang berlebihan, terutama pada jari jemari dan pergelangan tangan, sehingga diperlukan suatu tata letak yang dapat mengurangi beban otot yang berlebihan tersebut, yang salah satunya adalah tata letak Clockenberg. Nah, ini ada nih tombol-tombolnya, ada luas kiri dan luas kanan. Nah, selain tadi keyboard, ternyata ada juga papan ketik untuk penyingkatan kata. Ya, ada sistem Palantype. Sistem Palantype ini dapat merekam suara lebih dari 180 kata per menit. Sistem ini paling sering digunakan untuk mencatat jalannya persidangan di suatu gedung pengadilan dan sangat jarang digunakan di dalam lingkungan perkantoran. Ya, tentu keyboard untuk penyingkatan kata ini dia bisa merekam suara yang biasanya digunakan untuk kegiatan yang aktivitasnya itu sangat padat dengan kata-kata. Makanya dia bisa merekam suara. Kayak di pengadilan ya, persidangan kan, jalanan persidangan itu kan pasti kan banyak sekali kata-kata yang penting yang harus dicatat. Makanya kita bisa gunakan papan ketik sistem Palantype ya. Tapi sangat jarang digunakan di dalam lingkungan perkantoran. Karena kalau di perkantoran kan biasanya tidak terlalu banyak suara yang dihasilkan ya. Ada yang kedua tadi, yang pertama sistem Palantype, yang kedua adalah sistem stenotype. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa steno, ada istilah stenograf ya, teknik menulis steno. Steno itu adalah tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Nah, jenis tulisan ini paling banyak digunakan oleh para wartawan yang mencatat hasil wawancara dengan seseorang. Ya, dibutuhkan kecepatan kalau kita sedang mendengarkan wawancara dengan seseorang, makanya digunakan sistem stenotype. Ini alatnya. Ini untuk papan tombol numerik ya. Papan tombol numerik itu berisi angka-angka. Angka-angka yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0, dari angka 0 ya. Angka 0 sampai dengan 9 ya. Di mana biasanya digunakan pada alat yang berhubungan dengan angka. Inputan yang berhubungan dengan angka. Contohnya ini kita bisa lihat kalkulator, ATM, telepon. Bedanya apa? Bedanya kalau kalkulator itu angka satunya ada di bawah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya dari bawah ke atas. Tapi kalau pada ATM dan pada handphone, angka satunya itu dari atas, kiri. Dari kiri atas. Ya, itu aja bedanya. Nah, tadi yang pertama kan ada piranti input untuk papan keyboard. Ya. Yang kedua itu ada piranti untuk penunjuk dan pengambil. Untuk pointing and picking device. Ya. Jadi, piranti ini digunakan untuk menunjuk atau menuding, menunjuk atau menempatkan kursor pada suatu posisi di layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Nah, contohnya untuk piranti penunjuk kita punya yang namanya mouse. Pasti sudah pada sering menggunakan mouse ya. Mouse-nya ada yang pakai kabel dicolok ke USB port di laptop misalnya. Atau ada juga mouse-nya yang tanpa kabel atau wireless ya. Nah, tombol mouse itu mekanismenya ada bola yang terdapat di mouse akan menggerakkan beberapa sensor ketika mouse digunakan. Makanya kalau kita buka mouse, belakangnya itu ada bolanya. Ya, mouse optik itu terdiri dari 2 LED ya dan 2 lensa untuk mendeteksi gerakan. Nah, salah satu LED-nya akan mengeluarkan cahaya berwarna merah dan LED yang lain mengeluarkan cahaya inframerah. Jadi itu untuk mendeteksi gerakannya. Apa namanya tadi? LED-nya. Ketika kita gerakan ke kiri, maka dia nyala. Ke kanan juga sama nyala. Jadi kita gerakan, dia akan mendeteksi gerakan. Maka kursor yang ada di layar monitor juga pasti akan bergerak mengikuti dengan arah yang kita gerakan pada mouse. Ya, ini contoh mouse ada bolanya.
Kemudian biasanya terdiri dari klik kiri sama klik kanan. Klik kiri biasanya buat enter atau oke, klik kanan biasanya untuk menampilkan function atau fungsi yang lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada joystick atau tuas kendali. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas. Alat masukan komputer yang berwujud tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Ini joystick namanya. Ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk inputan yang membutuhkan gerakan ke segala arah. Ya. Biasanya ini digunakannya di mana? Untuk aplikasi game misalnya. Itu kalau pada sistem komputer. Kalau pada sistem komputer yang lain apa, Bu, misalnya? Contohnya pada tuas pengendalinya pesawat terbang. Nah, ya, mobil juga sama. Itu kan juga sama mesin komputer juga. Ini adalah tuas kendali, ya. Kemudian ada yang namanya trackball. Prinsip kerjanya sama dengan mouse, tetapi berbeda dalam cara penggunaannya. Ini trackball. Nah, ini kalau dulu di keyboard itu ada trackball, ya. Bola yang bisa bergerak. Hampir sama dengan mouse. Nah, kemudian ini ada yang namanya pointing stick. Pointing stick itu cara kerjanya sama dengan mouse, prinsip kerjanya, dan cara penggunaannya sama dengan trackball. Dulu ada laptop yang di tengahnya ada tombol merah. Itu sebutannya adalah pointing stick. Ya, nih ada pointing stick. Kemudian ada touchpad, ya. Sekarang rata-rata laptop udah ada touchpad-nya. Buat penggantinya mouse. Di bawahnya ada 2 tombol, ya, nih tombol kotak nih. Kiri untuk klik kiri, kanan untuk klik kanan. Tapi touchpad ini juga bisa kalau kita klik 2 kali, kita sentuh 2 kali, maka akan menggantikan klik kiri, ya. Touchpad. Biasanya juga disertai dengan sensor untuk membesarkan atau mengecilkan tampilan, ya. Maximize sama minimize, ya. Ini klik kiri dan klik kanan pada touchpad. Kemudian ada touchscreen. Nah, kalau touchscreen udah lebih familiar lagi kamu gunakan. Aplikasinya di mana? Aplikasinya baik di laptop ataupun di handphone, ya. Sekarang sih lebih banyaknya di smartphone, tapi di laptop, netbook juga sudah mulai banyak, ya. Touchscreen. Di mana kita memberikan inputan atau masukan dengan cara menyentuh langsung pada layar. Ya, menyentuh langsung pada layar dan memberikan perintah. Ketika kita klik, ketika kita sentuh touchscreen sama saja dengan mengklik aplikasi tersebut yang sedang kita pilih. Ya. Kemudian ada digitizing tablet atau grafik tablet. Piranti pengambil data dalam bentuk sederetan koordinat X atau Y yang menentukan gerakan pena pada media digitasi. Nah, ini. Jadi ada kayak pensilnya atau penanya. Itu untuk menentukan koordinat posisi X sama Y. Nah, ini ada like pen. Like pen ini adalah prinsip kerjanya adalah memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan dan pada saat lokasi tempat pena menyala. Jadi pada saat kita klik, lalu kita menuliskan sesuatu, nanti akan ada hasilnya ini dengan menggunakan like pen. Sama juga ketika kita memilih tampilan dengan menggunakan like pen, artinya kita juga sedang menyorot atau memilih aplikasi mana yang akan dijalankan atau objek mana yang dipilih, like pen. Nah, tadi sudah kita bahas tentang keyboard, ya. Kemudian apalagi tadi? Yo. Pertama tentang keyboard. Yang kedua adalah piranti input untuk penunjuk dan pengambil. Nah, yang ketiga sekarang ini adalah tadi setelah like pen ada yang namanya piranti input untuk pengambilan gambar terformat. Jadi input kan ada berupa audio, visual. Nah, ini ada juga untuk mengambil gambar tapi ada formatnya. Dipergunakan untuk mengambil citra terformat, gambar terformat, bentuk dan format hurufnya sudah ditentukan.
Contoh pada pengambilan gambar terformat ini, kategori pirantinya adalah yang pertama barcode reader. Ini adalah alatnya. Ya, alatnya adalah barcode reader, pembacanya. Alat inputannya adalah barcode reader. Nah, inputannya adalah barcode-nya. Ya. Barcode itu adalah untuk inputnya, membacanya dengan menggunakan barcode reader. Pola garis-garis hitam putih yang sering dijumpai pada barang-barang yang dijual di toko swalayan. Kalau kita belanja kan, di scan barcode readernya membaca, oh harganya kopi 20.000 contoh. Seperti itu. Barcode. Ya harus ada barcode-nya. Ada juga MICR, Magnetic Ink Character Recognition, digunakan untuk membaca karakter-karakter khusus yang dicetak dengan tinta khusus pula. Karakter yang telah dicetak dengan tinta dimagnetisasi oleh peranti MICR sehingga dapat dibaca dan diterjemahkan menjadi sinyal digital. Jadi kalau kita mau pakai alat ini, harus menggunakan tinta khusus yang ada karakternya nanti dibaca. Kayak contohnya, ada formatnya, kertas misalnya, kemudian kita gunakan tinta khusus untuk membaca. Kalau misalkan tidak menggunakan tinta khusus itu gimana, Bu? Berarti tidak bisa dibaca, gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya OMR, Optical Mark Recognition. Piranti yang membaca tulisan pensil dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh komputer dengan bantuan refleksi optik dengan mengenali ketebalan tulisan. Nah, ini nih. Waktu dulu ujian sekolah ya, SMP, SMA, kan kamu ngisi tuh pakai angka, pakai buletan ya. Nomor 1 jawabannya A, kamu lingkari. Nomor 2 jawabannya B, kamu lingkari huruf B-nya. Nah, itu membacanya dari mana? Dari pensil. Ya. Makanya kadang-kadang dulu pernah ada yang bilang, kalau mengerjakan lingkaran ujian, tengahnya itu yang tebal. Karena dia OMR itu membacanya berdasarkan ketebalan. Nah, ada juga OCR, Optical Character Recognition. Piranti yang dapat membaca teks dengan mengkonversikannya ke dalam kode digital, dapat mengubah teks menjadi suara ataupun merekam naskah. Kalau tadi OMR itu dengan pensil ya misalnya, dia mengubah menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, kalau OCR ini dia bisa mengubah teks menjadi suara dan juga dapat merekam naskah. Kode QR atau QR code ya adalah bentuk evolusi dari kode batang atau barcode dari satu dimensi menjadi 2 dimensi. Nah, kalau dulu biasanya kita pakainya barcode, sekarang sudah banyak juga QR code. Ya, caranya dengan melakukan scan melalui koneksi internet dengan kamera ponsel pintar atau smartphone. Contohnya, sekarang itu sangat banyak ya barcode kode QR yang bisa kita scan, misalkan alamat, kamu dapat undangan misalkan pernikahan nih. Ketika kamu scan, dia langsung mendeteksi alamatnya. Smartphone itu langsung menghubungkannya dengan Google Maps misalkan untuk menuju ke tempat tersebut gitu. Atau contohnya misalnya ada buku ya, di mana ada QR code. Ketika di-scan dengan menggunakan handphone, smartphone, maka hasilnya langsung menampilkan video contohnya. Ya, itu adalah QR code. Sama halnya juga QR code itu aplikasi WhatsApp. WhatsApp itu kan bisa dibuka di web ya. Kamu scan dulu QR code yang muncul dari HP, kamu scan di laptop. Ya, inputannya itu dengan menggunakan kamera. Nah, kalau tadi pengambilan gambar yang terformat, ada formatnya, ini yang tidak terformat. Berarti kalau tidak terformat itu artinya belum memiliki format yang baku. Kategorinya apa? Kategorinya ada image scanner atau scan gambar, peranti yang dapat mengambil masukan data gambar, foto, bahkan juga tulisan tangan, hasilnya kemudian diubah menjadi isyarat digital. Kamu tahu scanner kan ya? Nah, kalau scanner itu kan dia bisa men-scan apa saja. Foto, tulisan tangan, atau gambar. Hasilnya gimana ya? Sama persis seperti yang di-scan.
Kalau di scan foto jadinya foto. Kalau di scan-nya tulisan tangan jadinya tulisan tangan tapi dalam bentuk digital, sudah gambar ya. Itu image scanner. Kemudian ada kamera digital. Kamera digital itu adalah mengubah citra optik ke sebuah replika film atau elektronis menggunakan lensa untuk membuat citra dari sebuah objek. Jadi kamera digital itu input ketika kita arahkan kamera digital pada suatu objek, dia menangkap persis seperti objek yang ada pada layar, ya. Menggunakan lensa untuk membuat citra, membuat gambar dari sebuah objek. Lalu dia menyimpannya ke dalam replika film atau dalam bentuk elektronis, ya. Kemudian ada juga input device pembaca retina mata. Gunanya untuk membaca retina mata dan menghasilkan identitas retina mata. Jadi kalau misalkan saat ini sudah banyak identitas berdasarkan retina mata, ya. Jadi mata kita melihat ke suatu alat, kemudian direkam, oh retina mata ini milik Budi misalnya. Nah, kemudian pada saat kita ingin mendapatkan identitas retina mata, kita melihat lagi, ya mata kita ini sebagai inputnya, kita melihat lagi ke input device-nya yaitu pembaca retina mata. Maka tampil langsung, oh informasinya ini tadi adalah data yang sudah direkam berdasarkan retina matanya Budi, contoh seperti itu, pembaca retina mata. Gerakan. Peranti yang digunakan untuk memantau gerakan manusia yang banyak dimanfaatkan pada virtual reality, ya, gerakan. Jadi alat inputan, alat peranti, dia gunanya untuk memantau gerakan. Contohnya headset. Peranti yang dipasang di kepala, ya. Perantinya itu dipasang di kepala, menutup mata, yang digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kepala, serta menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakai. Jadi, kalau misalkan kita pakai, ada tuh alat headset, dia dipakai di kepala, terus menutup mata. Dia itu nanti menangkap atau merekamnya berdasarkan gerakan kepalanya. Nah, ketika kita menggerakkan kepala, ya, itu kan inputannya bagi si alat tersebut, maka alat tersebut akan menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakai. Itu. Kemudian ada juga glove atau sarung tangan, ya, piranti berbentuk sarung tangan yang digunakan untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan jari dan tangan pemakai. Ini contoh virtual teknologi dalam bentuk gerakan tangan, ya. Kalau tadi headset gerakan kepala. Oke, kemudian, nah, pada layar tampilan, ya, kita kan punya monitor, ya. Pada layar tampilan itu ada terdiri dari banyak bagian, banyak jenis, ya. Layar tampilan terdiri dari ada pengingat digital atau frame buffer. Citra yang akan ditampilkan ke layar disimpan sebagai metrik nilai elemennya menunjukkan intensitas dari citra grafik yang akan ditampilkan. Kemudian ada pengendali tampilan atau display controller, berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital dan mengolahnya untuk ditampilkan ke layar. Jadi ini proses bagaimana tampilan itu bisa tampil ke layar, ya. Tahapan pertamanya adalah pengingat digital dulu, kemudian dikendalikan oleh display controller, pengendali tampilan. Setelah itu, ini contoh gambar monitor nih, ya. Pada pengingat digital atau frame buffer, citra grafis ditampilkan sebagai pola bit. Jadi pada bagian digital, pengingat digital masih sebagai pola bit, ya. Dengan menggunakan pola bit menjadi piksel, dengan mengolah pola bit menjadi piksel, untuk gambar hitam putih, warna hitam menggunakan bit 1 dan warna putih menggunakan bit 0 awalnya, ya. Maka baru kita nanti akan ubah dari pola bit menjadi pola piksel, menjadi berwarna. Pada pengolah tampilan, ya, tadi sebelumnya apa? Sebelumnya frame buffer, kemudian pengendali tampilan atau display controller. Yang ketiga adalah pengolah tampilan, display processing. Ya. Nah, ini sudah mulai masuk pada tampilannya,
ya, display prosesor. Bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Adapter tampilan yang banyak digunakan untuk komputer pribadi adalah, nah ini jenis-jenis monitor ya, gambarnya MDA, CGA, MCGA, EGA, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA. Nih, tampilan-tampilannya. Nah, kemudian ada tipe layar tampilan, ya. Apa saja tipenya? Ada direct drive monochrome monitor. Tipe layar tampilan ini biasanya digunakan untuk adapter jenis MDA atau EGA. Layar tampilan jenis ini hanya menyajikan warna latar depan, foreground, dan warna latar belakang atau background. Ini direct drive monochrome monitor. Ada lagi composite monochrome monitor. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang adapternya jenisnya CGA. Ya. Kemudian ada lagi composite color monitor. Tipe layar ini dapat menghasilkan teks dan grafik yang berwarna. Ada RGB monitor, red, green, blue, ya, dikenal dengan RGB. Lebih baik dibandingkan dengan composite color monitor karena layar ini dapat memproses isyarat warna merah, hijau, dan biru secara terpisah. Maka hasil teks dan grafiknya pun akan lebih halus. Variabel frekuensi, adapter tampilan yang berbeda seringkali membangkitkan isyarat yang berbeda pula, sehingga ada beberapa layar tampilan yang tidak bisa dipasang dengan adapter tertentu. Ya, ini tentang tampilan. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Tentang apa tadi? Kita ulang lagi sedikit. Peranti interaktif. Mulai dari input device, untuk proses perekaman atau memasukkan data. Tadi ada tombol keyboard, ada peranti penunjuk dan pengambil, ya. Kemudian ada apa lagi tadi tuh? Tampilan, ya. Ada pengambilan gambar terformat, ada pengambil gambar tidak terformat, ya, sampai dengan jenis tampilan. Nah, ini adalah peranti interaktif yang ada pada sistem komputer. Nah, saya akan memberikan tugas individu pada pertemuan 3 ini. Tugasnya adalah cari tahu piranti apa saja yang terdapat di sekitar. Cari tahu piranti apa saja yang terdapat di sekitar dan pernah kamu gunakan. Silakan kamu capture atau gambar piranti tersebut, kemudian berikan penjelasan mengenai cara kerja piranti tersebut. Oke. Tugas ini saya berikan waktunya 3 hari. Ya. Sekarang kan Selasa. Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Nanti saya upload tugasnya di ruang tugas pertemuan 3. Pirantinya apa saja, Bu? Yang pertama, piranti masukan input device. Yang kedua, piranti keluaran atau output device. Silahkan kamu capture, nggak usah digambar, di capture aja ya. Kamu buat di Microsoft Word, kamu masukkan gambarnya, kamu capture. Capture-nya gimana, Bu? Boleh kamu foto dari handphone kamu, misalkan device yang ada di rumah kamu nih, ya, yang ada di sekitar kamu, jangan cari di Google. Misalkan di sekitar kamu adanya apa nih? Di dekat laptop kamu misalkan ada mouse atau ada printer atau ada apa. Kalau misalkan hasilnya akan sama, Bu, boleh menggunakan Google. Kamu boleh cari, ya. Tapi yang penting yang pernah kamu gunakan, ya. Kamu tulis 1 input device, 1 lagi output device. Capture gambarnya, kemudian kamu berikan penjelasannya bagaimana cara kerjanya. Oke? Tugasnya nanti diupload lagi ke ruang tugas di MyBase. Seperti biasa, kamu sertakan link-nya saja, link Google Drive-nya atau link repositorinya. Oke? Cukup dipahami ya untuk pertemuan 3 ini.
Materinya cukup mudah tentang piranti interaktif. Ya, tugas jangan lupa dikerjakan maksimal hari Jumat. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, boleh silahkan kita berdiskusi di grup WA ataupun japri ke saya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.